kalimat, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tidak dimaksudkan Yesus bahwa di dunia itu ada orang benar dan ada orang yang berdosa. Yesus tidak bermaksud begitu. Ini hanyalah sindiran kepada orang Farisi yang menganggap dirinya benar. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa diri benar, lebih hebat, lebih bagus, ya, merasa diri lebih paham firman, lebih tahu pelayanan daripada orang lain, dengar, Yesus sindir saudara juga. Sudah selesai dengan seri khotbah kita di bulan Juni kemarin, pentingnya kehadiran Roh Kudus, dan selama 1 bulan itu kita sudah bahas seri khotbah itu perlahan demi perlahan, dari poin yang pertama sampai poin yang kelima. Minggu yang lalu merupakan poin yang terakhir yang sudah dibahas, dan saya percaya saudara dikuatkan, diberkati dengan firman Tuhan itu. Dan malam hari ini kita masuk di seri yang baru lagi di bulan Juli 2023, dan saya ingin bicara malam hari ini tentang motivasi. Ya, saya ingin bicara malam hari ini tentang motivasi. Memang kalau kita melihat saudara-saudara, ya, teks ini secara menyeluruh, karena kita hanya baca di ayat yang ke-9, karena memang ayat ke-9 inilah saudara-saudara di mana ayat ini menunjukkan satu respon yang luar biasa daripada seorang Matius atau Lewi, ya. Dan inilah yang akan menjadi dasar pembahasan kita tentang motivasi di seri yang pertama, saudara-saudara, ya. Secara keseluruhan teks ini dari ayat 9 sampai ayat 13, saudara bisa pelajari banyak hal di situ. Bahkan saya sudah khotbah, terima kasih ke Aldo, saya sudah khotbah di hari Rabu tapi tidak tuntas karena memang itu sangat panjang sekali, dan khusus tema kita motivasi, memang saya hanya memilih ayat yang ke-9, saudara-saudara, ya, karena waktu tidak cukup kalau kita bahas secara keseluruhan. Kalau kita baca dari ayat 9 sampai ayat yang ke-13, kalau ayat 9 kan ini bicara tentang pemanggilan Matius, saudara. Lalu di ayat 10 pelayanan perdana daripada seorang Matius atau Lewi, di mana setelah dia memilih untuk mengikuti Yesus, saudara, dia mantan pemungut cukai, dia tidak bekerja lagi sebagai pemungut cukai, tetapi dia bikin satu acara besar, lalu dia mengundang teman-teman yang lain, pemungut cukai yang lain, supaya mereka pun bisa dengar firman. Ada satu kerinduan dari seorang Matius atau Lewi, dia tidak pikirkan dirinya sendiri, saudara-saudara, tapi dia juga pikirkan orang lain. Dia sudah mengalami atau merasakan madu Injil yang menyelamatkan. Ya, dia sudah merasakan panggilan Yesus yang begitu luar biasa untuk ikut dia. Maka beberapa penafsir mengatakan bahwa dia melakukan atau mengadakan satu pesta tertentu, saudara-saudara, lalu undang teman-temannya, dan pasti punya harapan supaya teman-temannya pun bisa mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Dan kalau kita baca terus di situ di ayat 11 ada keberatan daripada orang-orang Farisi. Saudara lihat di situ, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Karena memang pemungut cukai, ya, selalu dipandang rendah oleh orang-orang Farisi, dianggap orang-orang berdosa, saudara-saudara. Kenapa mereka dianggap orang berdosa? Karena pemungut cukai bekerja bagi orang Roma, saudara-saudara, ya. Mereka bekerja bagi orang Roma, dan juga terkadang di dalam pekerjaan mereka, saudara-saudara, itu mereka suka menagih pajak tuh tinggi, saudara-saudara. Harusnya pajaknya sekian, tapi mereka kasih naik, saudara-saudara, supaya mereka dapat untung begitu, ya. Kalau istilah sekarang kayak korupsi begitu, ya. Nah, inilah yang membuat mereka tidak suka, saudara-saudara, terhadap pemungut cukai. Makanya orang Farisi itu kalau lihat pemungut cukai, mereka anggap orang berdosa. Mereka selalu menganggap diri mereka tuh lebih baik dari orang lain. Saya berharap, saudara-saudara, saya berharap spirit daripada orang Farisi itu tidak ada di dalam setiap kita anak-anak muda. Amin, saudara. Karena
Ada banyak orang yang seperti itu, meskipun mereka bilang mereka orang pelayanan, ya, tapi mereka selalu menganggap diri mereka lebih baik dari orang lain. Padahal, saudara-saudara, mereka pun orang berdosa. Kita semua ini orang berdosa, saudara-saudara. Pemungut cukai orang berdosa, menurut orang Farisi mereka sangat berdosa, dan memang mereka orang berdosa. Tapi orang Farisi pun orang berdosa, saudara-saudara. Tapi orang Farisi selalu menganggap diri mereka lebih baik, lebih hebat karena mereka paham firman dan lain sebagainya. Saya berharap itu tidak ada di sini. Spirit Farisi tidak boleh ada di sini. Spirit yang merasa diri lebih hebat, lebih pintar firman Allah, lebih tahu pelayanan, lalu anggap orang lain kecil, tidak ada guna, itu tidak boleh ada di sini. Semua kita sama, ya. Meskipun paket yang khotbah sekarang teman-teman yang melayani di sini mungkin diizinkan terlebih dahulu untuk melayani di panggung, tapi bukan berarti kami ini orang yang lebih baik dari saudara. Kami sama, kita semua ini sama, manusia. Satu jatuh, maka kita harus pergi mengelurkan tangan kita dan bilang bangkit. Jangan biarkan dia jatuh. Itu teman yang baik, saudara-saudara. Itu sahabat yang baik yang tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Amin, saudara. Dan kita perlu saling mensupport di dalam komunitas kita, saudara-saudara. Lalu ada sindiran Yesus di ayat 12 dan ayat 13 di situ. Yesus sindir dengan keras mereka, saudara-saudara. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Lalu ayat 13 mengatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalimat, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, tidak dimaksudkan Yesus bahwa di dunia itu ada orang benar dan ada orang yang berdosa. Yesus tidak bermaksud begitu. Ini hanyalah sindiran kepada orang Farisi yang menganggap dirinya benar. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa diri benar, lebih hebat, lebih bagus, ya, merasa diri lebih paham firman, lebih tahu pelayanan daripada orang lain, dengar, Yesus sindir saudara juga. Jadi jangan merasa diri paling benar, ya, meskipun saudara sedang mengalami pencapaian-pencapaian luar biasa dalam hidup ini. Anak-anak muda dengar, semua Tuhan. Amin, saudara. Suatu saat, saya tidak tahu 5 tahun atau 10 tahun akan datang, saudara akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang akan bekerja di bidangnya dengan sangat luar biasa. Tapi ingat baik-baik, semua karena Tuhan. Kepintaran, kekuatan apapun, saudara-saudara, ya, sesuatu yang luar biasa yang saudara bisa pikirkan untuk satu komunitas atau satu pekerjaan saudara maju. Ingat saudara-saudara, itu semua Tuhan, bukan kita, saudara-saudara. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus sindir orang-orang Farisi karena merasa diri paling benar, saudara-saudara. Tapi saya tidak bahas 4 bagian ini, saudara-saudara. Saya kelompokkan ini menjadi 4 bagian, tapi saya tidak bahas, saudara-saudara. Bagian pertama yang kita bahas soal panggilan Matius, itu yang perlu kita bahas berkaitan dengan motivasi. Siri khotbah kita adalah motivasi, motivasi ikut Tuhan, motivasi cari Tuhan, ya. Motivasi inilah yang menjadi perhatian kita, saudara-saudara, pada kesempatan hari ini, saudara. Kalau kita bicara tentang motivasi, saudara-saudara, arti motivasi adalah satu dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu motivasi, saudara-saudara. Dan kalau kita bicara tentang motivasi, saudara-saudara, maka ini bukanlah hal yang mudah. Amin, saudara. Bicara motivasi bukanlah hal yang mudah. Kenapa saya bilang bukan hal yang mudah, saudara-saudara? Karena kita ini sama-sama manusia dan kita tidak bisa melihat sampai kedalaman hati. Kalau bicara tentang motivasi, itu sedang bicara tentang sikap hati seseorang. Nah, kalau sudah berkaitan dengan sikap hati seseorang, saudara-saudara, maka pemimpin rohani pun tidak tahu. Saudara, tidak tahu. Dia hanya tahu dari luar tapi tidak bisa melihat sampai kedalaman hati. Yang tahu motivasi kita, yang tahu keinginan hati kita, itu Tuhan. Tuhan tuh lihat sampai kedalaman hati. Tidak ada satupun yang kita bisa rahasiakan dari Tuhan. Makanya saya sering bilang, saudara-saudara, bahwa kalau kita datang di hadapan Tuhan tuh, saudara-saudara, segala sesuatu telanjang, terbuka. Kan saudara mau tutup apa? Saudara bisa tutup di saya, saudara bisa tutup di market, saudara bisa tutup di teman-teman yang lain. Tapi saudara tidak bisa tutup di hadapan Tuhan. Tuhan tahu motivasi saudara itu apa. Nah, kalau bicara motivasi, sekali lagi itu sikap hati dan saya tidak tahu. Yang tahu Tuhan. Ya, hadirilah ibadah Amazing Youth
ya, lalu saudara hadir. Nah, dari sekian banyak yang hadir nih saudara-saudara ini malam, maupun saudara-saudara yang ikut secara live ya, baik di Facebook, di YouTube dan juga di TikTok yang sedang dengar saya khotbah, motivasi hati ini tidak ada yang tahu. Yang tahu itu siapa? Tuhan yang tahu motivasi hati. Saya tidak tahu saudara datang sini ini motivasinya apa, saya tidak tahu. Ya, bisa saja yang mau datang di sini ini hanya mau datang-datang, tidak mau puji Tuhan, makanya tanganga lihat lampu antara kuning dan putih mana yang menyala lebih. Dia tidak menyembah Tuhan, saudara-saudara. Motivasinya saya tidak tahu, saudara-saudara. Ya, berbeda-beda masing-masing. Mungkinkah ada yang datang ke sini mau, beta kan jomblo, siapa tahu tuh bisa dapat pasangan di sini. Mungkin saja, saudara-saudara. Ya. Meskipun pernah ada yang datang dengan motivasi yang bengkok, justru Tuhan bisa rubah motivasinya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi pada umumnya saudara-saudara, motivasi kita harus benar. Tapi yang bisa melihat kedalaman hati kita, yang tahu motivasi kita, itu kan Tuhan saudara-saudara. Ya, bukan pemimpin rohanimu, bukan pacarmu, bukan orang tua. Mereka tidak tahu, mereka cuma lihat dari luar. Tuhan lihat sampai kedalaman hati, saudara. Itu bicara tentang motivasi, bicara tentang sikap hati, saudara. Ada yang mungkin datang ibadah dengan motivasi supaya pas tidak ada kerjaan itu, sulamar sana sini tidak ada pekerjaan. Coba tuh ikut ibadah, siapa tahu Tuhan tolong kita buka jalan. Nanti kalau Tuhan sudah buka jalan kasih pekerjaan, dia hilang. Dia tidak datang lagi karena motivasinya memang supaya Tuhan bisa kasih dia pekerjaan. Kalau Tuhan suka kasih pekerjaan, nah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan dan cari Tuhan dalam hidup, saudara-saudara. Karena kalau kita tidak cari Tuhan, repot, saudara-saudara. Alkitab bilang cari Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara mau supaya rohani saudara bertumbuh dan hidup, mesti cari Tuhan. Begitu, saudara-saudara. Dan motivasi sekali lagi, saudara-saudara, tidak ada yang tahu. Bicara motivasi berbicara tentang sikap hati seseorang dan yang tahu itu Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 44 ayat 22, Mazmur 44 ayat 21 ya dikatakan di situ bahwa masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Saudara perhatikan situ. Karena ia mengetahui rahasia hati. Tuhan tuh tahu rahasia hati. Saudara bisa rahasia dengan temanmu, ya sahabatmu, ya pacarmu dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tahu rahasia hati. Kalau dengan Tuhan saudara tidak bisa berahasia. Karena memang dia tahu. Ya saudara. Lalu yang berikut Mazmur 139. Ya Daud bilang begini. Mazmur 139 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara-saudara firman Tuhan bilang begini. Masakan Allah tidak menyelidikinya. Mazmur 39 ayat 1 dan 2, Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara-saudara, Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh mengenal hati, Tuhan tuh menyelidiki dan mengenal kita. Saudara-saudara, tidak ada satupun saudara-saudara yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala sesuatu terbuka di mata Tuhan, saudara-saudara. Pernah saudara-saudara satu kali Yesus melayani saudara-saudara, lalu di dalam bagian itu Yohanes pasal yang kedua saudara-saudara, banyak orang menjadi percaya. Banyak orang percaya. Alkitab bilang begini, banyak orang menjadi percaya. Tapi anehnya saudara-saudara, Yesus tidak percaya mereka. Yesus tidak mempercayakan dirinya. Banyak orang menjadi percaya, bukankah itu yang diinginkan oleh setiap pelayan? Ya, kita pelayanan ini supaya orang bisa percaya kepada Yesus. Ini banyak orang percaya, tapi Alkitab bilang Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Karena Yesus kenal mereka. Nanti kita lihat Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, saudara-saudara, ayat 23 sampai ayat 25, saudara-saudara ya. Yohanes pasal yang kedua ayat 23 sampai ayat 25 saya bacakan untuk Anda. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang, sudah lihat di sini, banyak orang, bukan sedikit orang, banyak orang percaya dalam namanya. Bukankah ini sesuatu yang sangat baik, saudara-saudara? Artinya bahwa pelayanan Yesus itu berhasil karena banyak orang percaya dalam namanya. Tapi sudah lihat ayat lanjutannya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ternyata saudara-saudara banyak orang percaya ini karena mujizat, saudara-saudara.
Ya, hanya karena mujizat. Makanya di ayat berikut 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dalam terjemahan yang lain, Yesus tidak percaya mereka. Mereka percaya Yesus, Yesus tidak percaya mereka, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Ya, di ayat 24 tadi. Yesus tuh tahu bahwa mereka tuh datang, mereka percaya itu hanya karena mujizat, saudara-saudara. Takutnya, saudara-saudara, kalau mereka sudah disembuhkan, mereka tidak lagi mau cari Tuhan. Ya, orang yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan, saudara-saudara, ya, mau ada mujizat tidak ada mujizat, dia pasti cari Tuhan, saudara-saudara. Ya, dia pasti cari Tuhan. Karena kan sudah diajarkan berulang-ulang bahwa mujizat hanyalah jembatan, bukan tujuan. Amin. Mujizat hanyalah jembatan, bukan tujuan. Jembatan supaya orang kenal Yesus. Tapi hari-hari ini memang saudara lihat, banyak orang hanya cari mujizat. Hanya cari mujizat. Kalau KKR mujizat atau KKR kesembuhan misalnya, itu banyak orang. Saudara lihat di Polda kemarin tuh, ya, 12.000 jadinya kata panitia GMS itu 30-an ribu Pak Philip Mentovo, itu terlalu banyak. Tapi sekian banyak yang hadir, saudara-saudara, masing-masing dengan motivasinya. Ada yang datang memang untuk dengar firman Allah, saudara-saudara, tapi juga ada yang datang hanya untuk melihat mujizat, saudara-saudara, atau mau mengalami mujizat. Ya, kalau mengalami mujizat dan bertobat, nah itu yang namanya mujizat hanya jembatan, ya, supaya kenal Yesus, begitu, bukan tujuan. Kalau tidak ada mujizat mereka tidak percaya. Nah, Yesus ini kenal mereka, saudara-saudara. Kalau mereka percaya Yesus sungguh-sungguh baik. Yesus ini kan kenal hati. Selidiki hati. Ternyata mereka percaya itu hanya karena tanda-tanda dan mujizat. Dengan kata lain, kalau tidak ada tanda dan mujizat, mereka tidak percaya. Saya berharap saudara-saudara bahwa anak-anak youth, amazing youth, ya, saudara-saudara datang di sini, saudara tidak cari mujizat. Saudara tidak cari mujizat. Saudara percaya kan mujizat masih Tuhan bisa kerjakan. Amin. Mujizat masih ada kan, saudara-saudara? Dia masih bisa kerjakan, saudara. Terlalu kecil dia bisa lakukan mujizat bagi saya dan saudara. Cari dia sungguh-sungguh dulu, saudara-saudara. Mungkin ada yang datang persoalan tertentu dalam hidupnya. Yang datang mungkin ada mau cari pekerjaan, sudah lamar sini, lamar sana, tidak dapat pekerjaan. Fokus saja dengan Tuhan. Fokus saja dengan Tuhan. Soal berkat itu akan mengalir sendiri dalam hidup Anda. Santai. Kemarin ada satu bapak yang saya lagi kuliah, lalu minta didoakan karena sedang memasukkan lamaran pekerjaan di Daihatsu, ya. Lalu saya bilang, oke, pastor tolong doakan. Saya bilang, iya siap, saya doakan. Langsung pakai doakan, tapi voice note. Karena mungkin dia lagi sibuk, saya langsung voice note. Doa sungguh-sungguh, saudara-saudara. Dan tadi dikasih tahu bahwa terima kasih paket, saya sudah kerja di Daihatsu. Dia langsung kirim brosur mobil. Saya bilang, siapa yang mau beli mobil? Maksudnya ini paket tanda bahwa saya sudah kerja di Daihatsu. Saya bilang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Kadang-kadang waktu kita doa Tuhan bisa jawab langsung. Kadang-kadang Tuhan tunda. Tuhan mau jawab langsung, Tuhan mau tunda, itu urusan Tuhan. Urusan kita cari Tuhan sungguh-sungguh, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Motivasi kita cinta Tuhan tuh bukan karena supaya dapat ini dapat itu, bukan. Motivasi kita cinta Tuhan karena memang dia terlalu baik dan tidak ada yang sama seperti dia. Dia yang sudah mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Hanya untuk urusan pekerjaan, jodoh terlalu gampang. Dia bisa berikan untuk saya dan saudara. Dia hidup saja, dia kasih untuk saya dan saudara. Supaya kita bisa diselamatkan, ditebus oleh dia. Nah, apalagi hanya masalah pekerjaan, jodoh, apalagi. Yang mau lanjut S2 dong, ada kasih masuk. Sudah tenang Kakak Sandri. Tuhan pasti tolong, santai. Bagian kita tetap laku. Saya bilang santai ini bukan berarti kita jadi orang yang pemalas, tidur-tidur lalu menghayal. Nanti mau jadi gubernur, menghayal, mau jadi orang besar, lu menghayal bos. Terlalu banyak menghayal. Iya toh, berdoa tuh harus. Tapi juga berusaha, berdoa dan bekerja itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu sama-sama. Bagian Tuhan itu urusan Tuhan, bagian kita usaha, kerja. Saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita. Jadi ini penting untuk kita pelajari bersama-sama bahwa motivasi hati hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu, saudara-saudara. Dan kalau Tuhan yang tahu motivasi hati kita, saudara-saudara, kita ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak hanya penuh kasih, tapi Tuhan yang adil. Amin. Jangan hanya pahami Tuhan, ya, hanya sebatas Tuhan tuh penuh kasih, kasihnya terlalu besar. Benar, kasihnya besar. Tapi saudara juga ingat, dia tuh adil.
Dia tuh selidiki hati, dan kalau ada hal yang buruk, yang busuk di dalam hati saudara, dia tahu, dan seringkali keadilannya berlaku. Dia pukul kita, dia tegur kita, saudara-saudara. Dia tegur karena dia sayang. Dia pukul karena dia sayang, supaya kita tidak salah jalan. Motivasi kita tidak salah. Makanya di dalam Yeremia 17 ayat 9 dan ayat yang ke-10 kalau tidak salah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sudah lihat. Hati itu licik, saudara-saudara. Ya, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Makanya saudara jangan terlalu percaya waktu saudara tanya, sayang be cantik kah? Cantik. Saudara ada yang sama ke saya. Pas saudara balik belakang dia bilang biasa. Ada yang lebih cantik. Jangan terlalu percaya, saudara-saudara ya. Biasa yang puji-puji Anda tuh yang kadang-kadang menyakiti Anda lebih besar. Yang suka puji-puji, ya itu maksudnya pujiannya tidak tulus begitu. Dia tuh hanya ada mau sesuatu dari saudara, saya dipuji, dia sudah dapat, dia suka setengah. Makanya cari pacar yang baik, amin saudara. Cari yang betul-betul takut Tuhan, mensupport kamu, harus begitu. Tips cari pasangan, saya kasih ingat, ulang-ulang harus ngomong. Yang pertama, tips cari pasangan yang pertama, mesti beda jenis kelamin. Harus beda jenis kelamin, saudara ketahui ini betul. Karena sekarang laki-laki dia laki-laki. Lak-lak deh lak-lak, pacaran, bagandeng, bareok dan bareok bagandeng. Coba saudara bayangkan, berjalan, berpelo, baru mau nikah nanti pendeta memberkatan nunduk berhadapan. Ada perempuan dan perempuan zaman sekarang. Saya berharap MSU tidak ada ya. Omong ulang-ulang nih. Sebelum Tuhan murka, jangan saudara-saudara. Mesti beda jenis kelamin, tidak bisa perempuan dan perempuan. Perempuan dia laki-laki. Atau laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Iya kak, tapi beda itu kan subawaan. Bawaan apa? Itu dosa makanya. Kedua, seiman. Amin. 2 Korintus 6 ayat 14. Kalau kita toleransi sosial dengan agama lain boleh, tidak ada yang salah. Tapi iman tidak boleh, pacaran tidak boleh. Harus yang seiman. Dia ini percaya Yesus atau tidak? Orang percaya atau tidak? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak? Itu masalahnya. Kalau dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda juga tunggu beberapa waktu nikah. Seperti Kak Eka, ini mungkin lagi tunggu-tunggu menikah saya dengan Kak Uni ya. Tapi tunggu dulu, jangan terlalu buru-buru, Kak Uni juga belum habis. Jangan kabur-kabur, kalau nanti kata kepala pusing ya. Kita akan kerote semua. Kak Uni dan Kak Eka, kita semua kerote. Berharap tidak ada angin, kalau semua tenggelam. Tapi tidak ya. Kita berdoa untuk semua berjalan dengan baik ya. Seiman, lalu yang ketiga adalah mesti punya masa depan. Amin. Jangan yang modal tanganga, duduk di deker, tidak tahu usah pilih. Beta kasta memang. Maksudnya bukan persoalan di penghasilan itu besar atau kecil, tapi ada usaha. Mesti begitu, saudara, bukan pilih yang tanganga, tidak jelas. Ya, mesti ada kerja juga, saudara. Pilih yang mesti punya masa depan, ada kerja sedikit. Tapi maksudnya itu orang puana, dia ambil ayat Alkitab, Petrus menyembuhkan si lumpuh di pintu gerbang indah. Emas dan perak tidak ada padaku. Foi mengkali, beta hanya punya Yesus. Itu bisa begitu. Mesti kumpul doi sedikit. Amin. Saudara masuk minta orang puana, saudara tidak mungkin bilang saya hanya punya Yesus. Saudara punya Yesus, don't you punya Yesus. Lu kena pukul nanti. Saudara mesti bawa sesuatu. Di Kupang begitu masalahnya. Itu budaya yang saya pikir tidak salah juga, kecuali orang tuanya matre. Kalau orang tuanya pas-pas ya Anda lakukan saja toh bagian Anda toh. Begitu orang tua kasih sekolah S1, S2 sebagai kerja di BCA lu enak le. Lu mesti kerja keras. Bro, lagi. Kalau yang gitu akan masuk minta Kristin, contoh beta dari pihak mana baju bingung. Saya dan Malaya akan berpisah saja, ya. Intinya pasti itu akan menolong, ya, saudara-saudara. Jadi itu, saudara-saudara, untuk urusan motivasi hati tidak ada yang tahu. Yang tahu motivasi hati kita, saudara-saudara, itu hanyalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan Matius atau Lewi ini, saudara-saudara, ya, di ayat yang ke-9 waktu Yesus mengatakan bahwa ikut aku, dia langsung ikut, saudara-saudara, tanpa dia ngomong panjang lebar, saudara-saudara. Coba kita lihat dulu di dalam Matius 9 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Nah,
Adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bagian ini, saudara-saudara, waktu Yesus meminta seorang Matius, ya, atau Lewi, seorang pemungut cukai ini untuk ikut Yesus, ya, dia langsung ikut Tuhan, saudara-saudara. Padahal kalau kita baca di sini di ayat yang ke-9, saudara-saudara, tidak ada janji atau jaminan dari Yesus kepada Matius bahwa ikut saya kamu akan berhasil, ikut saya kamu akan sukses, ikut saya kamu akan kaya, ikut saya kamu akan dihormati, ikut saya kamu akan sembuh, kamu tidak akan pernah sakit lagi dan lain sebagainya. Itu tidak ada janji atau jaminan di ayat yang ke-9. Yesus cuma bilang begini, saudara-saudara, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kalau kita lihat di sini memang tidak ada jaminan sedikit pun dari Yesus, ya, yang tertulis di ayat 9 yang membuat seorang Matius atau Lewi itu ikut, saudara-saudara. Dan ini merupakan motivasi yang lurus, motivasi yang benar, saudara-saudara, dari seorang Matius atau Lewi. Nah, ini kita perlu belajar atau kita perlu teladani sikap daripada seorang Matius atau Lewi. Ya, memang Matius atau Lewi ini seorang pemungut cukai, saudara-saudara, dan dia tinggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai lalu ikut Yesus. Tidak semua kita harus seperti itu, tidak harus. Itu panggilan khusus kepada seorang Matius, saudara-saudara, untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Ya, kita tidak usah tinggalkan pekerjaan kita, yang bekerja kerja sungguh-sungguh. Bukankah Kolose pasal yang ketiga ayat 23 kita harus bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi tidak perlu Anda tinggalkan pekerjaan Anda supaya Anda mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan saja dan tetap jadi berkat di tempat kerja Anda. Amin, saudara. Karena yang Yesus cari, saudara-saudara, bukan orang yang full time, saudara. Ya, yang Yesus cari itu orang yang full heart, ya, full heart melayani Tuhan. Itu yang dia cari, saudara-saudara. Karena banyak orang yang bilang full time mau melayani Tuhan, tapi justru tidak memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Anda bisa memuliakan Tuhan di tempat kerja Anda, di kampus, di sekolah. Permuliakanlah Tuhan di sana. Bagaimana cara permuliakan Tuhan di sekolah atau di kampus? Ujian jangan nyontek. Itu mesti kasih tunjuk begitu. Kalau Anda nyontek, wah, Anda tidak memuliakan Tuhan. Tak usah nyontek, belajar. Yang kawan yang lain nyontek, Anda tidak fokus ujian. Itu nilai pasti bagus kalau Anda andalkan Tuhan, belajar sungguh-sungguh, pasti, saudara-saudara. Tapi kalau Anda mulai bikin hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, kan tidak enak, saudara-saudara. Orang jadinya lihat tidak ada Tuhan di dalam diri saudara, ya, saudara-saudara. Nah, ini luar biasa. Matius atau Lewi waktu diminta untuk ikut Tuhan, saudara-saudara, dia langsung ikut. Meskipun tidak ada jaminan dari Yesus bahwa kamu ikut saya, kamu tidak akan lapar. Kamu ikut saya, kamu tidak akan sengsara. Kamu ikut saya, kamu akan kaya, kamu akan berhasil, ini dan itu. Tidak ada jaminan dan tidak ada janji di sana. Tapi dia langsung ikut. Bukankah itu bertolak belakang dengan orang-orang zaman sekarang? Banyak orang kan yang mau ikut Tuhan tapi punya motivasi tertentu. Ada motivasi yang tidak benar di hati. Ikut Tuhan supaya kaya, ikut Tuhan supaya proyek gol, ikut Tuhan supaya saya dapat jodoh. Banyak orang yang punya motivasi seperti itu, saudara. Ikut Tuhan tuh motivasi harus benar, harus lurus. Saya cinta Tuhan sungguh-sungguh. Itu motivasi harus lurus seperti Matius atau Lewi ini. Tidak omong banyak responnya, langsung ikut meskipun tidak ada jaminan. Kalau yang lain, saudara, ya, misalnya yang lain, katakanlah Yosua misalnya, waktu Tuhan panggil dia menggantikan posisi Musa yang sudah meninggal untuk memimpin bangsa Israel kurang lebih 2-3 juta orang. Dan ini pimpin bangsa yang keras kepala, ya, bangsa yang tegar tengkuk, tukang melawan, pemimpin, saudara, tidak mudah untuk pimpin bangsa Israel. Tetapi ada janji di situ. Yosua pasal 1 ayat yang kelima kalau tidak salah. Yosua pasal 1 ayat yang kelima, dimulai juga dari ayat 3, tapi kita baca di ayat yang kelima, dikatakan begini, ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janjinya Tuhan terhadap Yosua, saudara-saudara. Tapi untuk urusan Matius atau Lewi tidak ada janji di sana. Yesus hanya bilang ikut aku, dia ikut. Tanpa Yesus kasih jaminan di situ, tidak ada. Dia tetap ikut.
Di zaman sekarang kan tidak seperti itu. Banyak orang ikut Tuhan dengan motivasi yang tidak benar, saudara-saudara. Ikut Tuhan dengan motivasi yang bengkok. Kita harus ikut Tuhan dengan motivasi yang benar. Budia Sali bilang begini, Matius ikut Yesus padahal dalam panggilan Yesus kepadanya tidak ada janji berkat apa-apa. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Keputusan Matius mengikut Tuhan menunjukkan dia mengikut Tuhan bukan untuk kaya, bukan untuk sukses, bukan untuk sembuh dari sakit, bukan untuk terlepas dari problem dan lain-lain. Dia murni ikut Tuhan karena dia mau menjadi pengikut Kristus. Kok dia pun pekerjaan itu pemungut cukai, apa yang kurang saya tanya? Iya toh? Matius pemungut cukai. Apa yang kurang? Dia sudah ada kerja, saudara-saudara. Justru malah pekerjaannya yang bagus, penghasilannya yang bagus, dia tinggalkan itu semua demi ikut Yesus. Bukankah itu suatu pengorbanan yang luar biasa? Kita kadang-kadang kita tidak diminta berkorban uang. Waktu saja kadang-kadang kita cuma ngomel. Khotbah terlalu lama di UT. Hanya 2 jam. Himanya terlalu lama. Pakai juga terlalu lama. Kau mau di sini. Saudara, kasih waktu dengan Tuhan. Saya tidak bisa apalagi kasih uang. Apalagi kasih hidup. Amin, adik-adik. Tidak boleh begitu. Motivasi kita harus benar. Motivasi kita harus lurus. Karena memang saudara-saudara ada pandangan-pandangan di luar sana ya. Pandangan-pandangan yang tidak benar. Misalnya teologi-teologi kemakmuran. Itu kan bahaya saudara-saudara ya. Teologi kemakmuran. Ikut Tuhan supaya kaya. Ikut Tuhan. Siapa yang bilang? Ikut Tuhan tidak akan pernah sakit. Siapa bilang? Kita ini masih pakai daging. Kita masih bisa sakit kalau tidak istirahat, mete terus, saudara-saudara hanya main handphone, main game, sakit saudara-saudara. Disitulah kita bergantung pada Tuhan. Tapi ada teologi-teologi kemakmuran seperti itu saudara-saudara. Coba ya saya tunjukkan kepada Anda. Dia nama ini, Fred Priest. Dia bilang begini saudara-saudara, kalau mafia bisa naik mobil Lincoln Continental, mengapa anak-anak raja tidak bisa? Saudara lihat di sini. Dia bilang kalau mafia bisa naik mobil mewah, mengapa anak-anak raja tidak bisa? Memangnya anak-anak raja harus naik mobil mewah. Lalu yang naik Revo ke paket ini bukan anak raja. Hello. Saya tanya saudara, apakah kita bukan anak Tuhan kalau kita naik Revo, naik motor yang baru sampai di bawah semat tolak mau kasih hidup. Emangnya kita bukan anak Kristus, kita bukan anak raja. Yang anak Yesus, yang anak raja hanya yang punya mobil mewah. Tidak saudara-saudara. Kita tetap anak raja, amin. Meskipun kita hanya pakai Revo, kita pakai motor butut ya. Kadang-kadang naik sedikit, bahan picat terus, tidak apa-apa. Tapi kalau saudara hidup percaya Yesus, saudara anak raja, amin. Amin. Begitu. Saya tambahkan lagi satu, dia bilang begini. Nanti minggu depan baru saya tambahkan. Dia pun nama Oral Roberts. Oral Roberts bilang begini, saudara-saudara. Saya melihat Tuhan menghendaki kita kaya. Ini. Dia bilang begitu saudara, saya melihat Tuhan menghendaki kita kaya. Sebab itu saya mulai mengkhotbahkan. Berarti Oral Roberts ini seorang pengkhotbah. Dan di dalam khotbahnya dia selalu ngomong tentang sesuatu yang berbau teologi kemakmuran saja. Saya melihat Tuhan menghendaki kita kaya. Sebab itu saya mulai mengkhotbahkan kekayaan orang Kristen. Saya memberitahukan orang-orang bahwa Tuhan menginginkan mereka kaya. Sudah lihat. Kalau kaya iman mengkali saudara. Tapi kalau kaya apa? Jasmani kaya yang punya ini punya itu bukan berarti tidak boleh. Tapi kalau sudah diizinkan ada di keluarga yang punya ya tidak ada persoalan di situ. Yang penting motivasi hati Anda benar. Saya tidak sombong. Semua ini dari Tuhan. Nah, itu tidak apa-apa. Itu memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Tapi bukan berarti kita nih anak Tuhan percaya Yesus kita harus jadi kaya. Tidak boleh miskin. Karena ada ajaran begitu. Tidak boleh miskin. Orang yang percaya Tuhan ikut Tuhan harus kaya. Paket kaya di mana? Sampai sekarang juga belum kaya. Kalau kaya kita tidak usah ibarat di sini. Ibarat di Aston. Malas ibarat di sini. Langsung Aston minta izin Bapak Gembala. Kalau kaya saudara, sekarang belum kaya-kaya. Emangnya kalau saya tidak kaya, saya bukan anak Tuhan? Kan tidak saudara-saudara. Jangan apa ya saudara, jangan kita batasi Tuhan dengan hal-hal seperti itu. Kalau yang lain diizinkan kaya, silakan. Kalau kita hidup biasa-biasa, kita tuh begitu saudara. Kita tuh cukup, berkecukupan. Dan tahu bersyukur. Nah, itu yang penting. Banyak orang tidak tahu bersyukur. Kita harus belajar bersyukur. Dalam segala sesuatu, susah, senang, untung, rugi. Masa lamaran pekerjaan tidak tahu dapat pekerjaan, tetap bersyukur. Contoh mau lamar di mana, lesu bingung, tetap berharap di Tuhan.
Anak Tuhan harus bersyukur. Amin, saudara. Saya pikir itu saja yang saya bisa bahas hari ini. Belum selesai sebenarnya. Nanti kita lanjutkan lagi bagian ini minggu depan. Dan saya akan tambahkan lagi dalam beberapa bagian lagi saudara ya, yang bisa kita pelajari. Ingat seri kita di bulan Juli kita sedang bicara tentang motivasi. Dan bicara tentang motivasi itu bicara tentang sesuatu yang ada dalam hati atau sikap hati. Dan itu hanya diketahui oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan bikin sesuatu yang berahasia dengan Tuhan. Saudara. Tuhan tahu, saudara. Kalau ada dosa apapun di hati saudara, bereskan ini malam. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 bilang, saudara ya, kalau motivasi kita tidak benar, ya, motivasi kita di dalam hati, motivasi yang bengkok, saudara, datang di Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, 1, 2, dan 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.